Unlimited Power versi Bahasa Indonesia Part 9. Bagian 1. Pemodelan keunggulan manusia. Bab 9. Fisiologi, jalan keunggulan. Iblis dapat diusir dari hati dengan sentuhan tangan di tangan, atau mulut di mulut. Tennessee Williams. Ketika saya memimpin seminar, saya selalu memulai adegan hiruk-pikuk parau, gembira, kacau. Jika Anda berjalan di pintu pada saat yang tepat, Anda akan menemukan mungkin 300 orang melompat-lompat, memekik dan berteriak, mengaum seperti singa, melambaikan tangan, mengepalkan tangan seperti Rocky, bertepuk tangan, membusungkan dada, mondar-mandir seperti burung merak, mengacungkan jempol, dan sebaliknya bertindak seolah-olah mereka memiliki begitu banyak kekuatan pribadi sehingga mereka dapat menerangi kota jika mereka mau. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi adalah bagian lain dari lingkaran sibernetik, fisiologi. Kehebohan itu adalah tentang satu hal, bertindak seolah-olah Anda merasa lebih banyak akal, lebih berkuasa, lebih bahagia daripada yang pernah Anda rasakan sebelumnya, bertindak seolah-olah Anda tahu Anda akan berhasil. Bertindak seolah-olah Anda benar-benar berenergi juga. Salah satu cara untuk mendapatkan diri sendiri ke dalam keadaan yang mendukung Anda mencapai hasil apapun adalah bertindak seolah-olah Anda sudah ada di sana. Bertindak seolah-olah adalah yang paling efektif ketika Anda menempatkan fisiologi Anda dalam keadaan seperti jika Anda sudah efektif. Fisiologi adalah alat paling ampuh yang kita miliki untuk secara instan mengubah negara, untuk langsung menghasilkan hasil yang dinamis. Ada pepatah lama, jika Anda ingin menjadi kuat, berpura-puralah menjadi kuat, kata-kata yang lebih benar tidak pernah diucapkan. Saya berharap orang-orang mendapatkan hasil yang luar biasa dari seminar saya, hasil yang akan mengubah hidup mereka. Untuk melakukan itu, mereka harus dalam keadaan maksimal fisiologi akal mungkin, karena tidak ada tindakan yang kuat tanpa fisiologi yang kuat. Jika Anda mengadopsi fisiologi yang vital, dinamis, dan bersemangat, Anda secara otomatis mengadopsi jenis negara yang sama. Leverage terbesar yang kita miliki dalam situasi apapun adalah fisiologi, karena ia bekerja begitu cepat, dan ia bekerja tanpa gagal. Fisiologi dan perwakilan internal sentasi benar-benar terkait. Jika Anda mengubah satu, Anda langsung mengubah yang lain. Saya suka mengatakan, tidak ada pikiran, hanya ada tubuh, dan tidak ada tubuh, yang ada hanya pikiran. Jika Anda mengubah fisiologi Anda, yaitu postur tubuh Anda, pola pernapasan Anda, turns, ketegangan otot Anda, nada suara Anda langsung mengubah representasi internal dan keadaan Anda. Dapatkah Anda mengingat saat ketika Anda merasa benar-benar lelah? Bagaimana Anda memandang dunia? Ketika Anda merasa fisik lelah atau otot Anda lemah atau Anda merasakan sakit di suatu tempat, Anda memandang dunia dengan cara yang sangat berbeda dari saat Anda merasa istirahat, hidup, dan vital. Manipulasi fisiologis adalah kekuatan alat yang berguna untuk mengendalikan otak Anda sendiri. Jadi, sangat penting bagi kita untuk menyadari betapa kuat pengaruhnya terhadap kita, bahwa itu bukan variabel asing, tetapi bagian yang mutlak penting dari suatu law of cybernetics yang selalu beraksi. Ketika fisiologi Anda menurun, energi positif dari negara Anda menurun. Ketika fisiologi Anda cerah dan intensif, keadaan Anda melakukan hal yang sama. Jadi fisiologi adalah tuas untuk perubahan emosional. Faktanya, Anda tidak dapat memiliki emosi tanpa perubahan fisiologis yang sesuai, dan Anda tidak dapat memiliki perubahan dalam fisiologi tanpa perubahan yang sesuai dalam negara. Ada dua cara untuk mengubah keadaan, dengan mengubah representasi internal atau dengan mengubah fisiologi. Jadi jika Anda ingin mengubah status Anda dalam sekejap, apa yang Anda lakukan? ZNQ. Anda mengubah fisiologi Anda, yaitu pernapasan Anda, postur tubuh Anda, ekspresi wajah Anda, kualitas gerakan Anda, dan seterusnya. Jika Anda mulai lelah,
Ada beberapa hal spesifik yang dapat Anda lakukan dengan fisiologi Anda untuk terus mengomunikasikannya kepada diri sendiri, posisi bahu yang merosot, relaksasi banyak kelompok otot utama, dan sejenisnya. Anda bisa menjadi lelah hanya dengan mengubah representasi internal Anda sehingga memberi pesan pada sistem saraf Anda bahwa Anda lelah. Jika Anda mengubah fisiologi Anda seperti saat Anda merasa kuat, itu akan berubah representasi internal Anda dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Jika Anda terus mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda lelah, Anda membentuk representasi internal yang membuat Anda lelah. Jika Anda mengatakan bahwa Anda memiliki sumber daya untuk waspada dan di atas segalanya, jika Anda secara sadar mengadopsi fisiologi itu, tubuh Anda akan membuatnya demikian. Ubahmu fisiologi dan Anda mengubah keadaan Anda. Dalam bab tentang keyakinan, saya menunjukkan sedikit tentang efeknya keyakinan yang dimiliki tentang kesehatan. Segala sesuatu yang ditemukan para ilmuwan saat ini menekankan satu hal, penyakit dan kesehatan, vitalitas dan depresi seringkali merupakan keputusan. Itu adalah hal-hal yang dapat kita putuskan lakukan dengan fisiologi kita. Mereka biasanya tidak sadar memutuskan sions, tapi mereka keputusan tetap. Tidak ada yang secara sadar berkata, saya lebih suka tertekan daripada bahagia, tapi apa yang dilakukan orang depresi? Kami menganggap depresi sebagai keadaan mental, tetapi ia memiliki fisiologi yang sangat jelas dan dapat diidentifikasi. Tidak sulit untuk memvisualisasikan seseorang yang mengalami depresi. Orang yang depresi sering berjalan dengan mata tertunduk, mereka mengakses dalam mode kinestetik dan atau berbicara kepada diri mereka sendiri tentang semua hal yang membuat mereka merasa tertekan, mereka menjatuhkan bahu mereka. Mereka mengambil napas yang lemah dan dangkal. Mereka melakukan semua hal yang menempatkan tubuh mereka dalam fisiologi yang tertekan. Apakah mereka memutuskan untuk depresi? Mereka yakin depresi adalah akibatnya, dan itu membutuhkan citra tubuh yang sangat spesifik untuk membuatnya. Bahkan Charlie Brown memahami hal ini. Hal yang menarik adalah Anda dapat dengan mudah membuat hasil yang disebut ekstasi dengan mengubah fisiologi Anda dalam characteristic. Lagi pula, apa itu emosi? Mereka adalah asosiasi yang kompleks, konfigurasi kompleks dari keadaan fisiologis tanpa mengubah representasi internalnya. Saya dapat mengubah keadaan orang yang depresi dalam hitungan detik. Kamu tidak harus melihat dan melihat gambaran apa yang dibuat oleh orang yang depresi dalam pikirannya. Ubah saja fisiologinya, dan zap, Anda berubah negaranya. Jika Anda berdiri tegak, jika Anda melemparkan bahu Anda ke belakang, jika Anda menarik napas dalam-dalam dari dada Anda, jika Anda melihat ke atas, jika Anda menempatkan diri Anda dalam fisiologi yang cerdas, Anda tidak akan tertekan. Cobalah sendiri. Berdiri tegak, lemparkan bahu Anda ke belakang, tarik napas dalam-dalam, lihat ke atas, gerakan tubuh Anda. Lihat apakah Anda bisa merasa tertekan dalam postur itu. Anda akan menemukan bahwa hampir mungkin. Sebaliknya, otak Anda menerima pesan dari fisiologi Anda untuk waspada, vital, dan banyak akal. Dan itulah yang menjadi. Ketika orang-orang datang kepada saya dan mengatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan sesuatu, saya berkata, bersikaplah seolah-olah Anda dapat melakukannya. Mereka biasanya menjawab, "Yah, saya tidak tahu caranya." Jadi saya berkata, bersikaplah seolah-olah Anda tahu caranya. Berdirilah seperti Anda akan berdiri jika Anda tahu bagaimana melakukannya. Bernapaslah seperti Anda akan bernapas jika Anda tahu bagaimana melakukannya sekarang. Jadikan wajah Anda terlihat seolah-olah Anda bisa melakukannya sekarang juga. Begitu mereka berdiri seperti itu, bernapas seperti itu, dan menempatkan fisiologi mereka dalam keadaan itu, mereka langsung merasakannya bisa melakukannya. Ia bekerja tanpa gagal karena pengaruh luar biasa untuk dapat beradaptasi dan mengubah fisiologi. Lagi dan lagi-lagi,
Hanya dengan mengubah fisiologi, Anda dapat membuat orang melakukan hal-hal yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya, karena yang kedua mereka mengubah fisiologi mereka mengubah keadaan mereka. Pikirkan sesuatu yang Anda bayangkan tidak dapat Anda lakukan tetapi Anda inginkan untuk dapat melakukan. Sekarang bagaimana Anda akan berdiri jika Anda mengenal Anda bisa melakukannya? Bagaimana Anda akan berbicara? Bagaimana Anda bernapas? Saat ini, tempatkan diri Anda sekongruan mungkin dalam fisika iologi Anda akan berada di jika Anda tahu Anda bisa melakukannya. Buat seluruh tubuh Anda memberi Anda pesan yang sama. Tetapkan pendirianmu, pernapasan, dan wajah mencerminkan fisiologi yang Anda miliki jika Anda tahu Anda bisa melakukannya. Sekarang perhatikan perbedaan antara keadaan ini dan yang Anda alami. Jika Anda secara kongruen mempertahankan fisiologi yang tepat, Anda akan merasa seolah-olah dapat Anda tangani apa yang Anda tidak berpikir Anda bisa sebelumnya. Hal yang sama terjadi di Firewall. Ketika beberapa orang menghadapi lapisan batu bara, mereka berada dalam keadaan percaya diri dan kesiapan total karena kombinasi dari representasi internal dan fisiologi mereka. Oleh karena itu, mereka dapat 5 3D dengan percaya diri dan sehat di atas bara panas. Beberapa orang, bagaimanapun, mulai panik pada saat-saat terakhir. Mereka mungkin telah mengubah representasi internal mereka tentang apa yang akan terjadi, jadi mereka sekarang, bayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Atau panas yang membakar bisa bawa mereka keluar dari keadaan percaya diri mereka saat mereka mendekati tepi dari lapisan batu bara. Akibatnya, tubuh mereka mungkin gemetar dengan ketakutan atau mereka mungkin menangis atau mereka mungkin membeku, semua otot mereka terkunci, atau mereka mungkin memiliki sejumlah reaksi fisiologis utama lainnya. Untuk membantu mereka menembus ketakutan mereka dalam sekejap dan mengambil tindakan terlepas dari kemungkinan yang tampaknya mustahil, saya hanya perlu melakukan satu hal, mengubah keadaan mereka. Ingat, semua perilaku manusia adalah hasil dari keadaan di mana kita berada. Ketika kita merasa kuat dan banyak akal, kita akan mencoba hal-hal yang tidak akan pernah kita lakukan jika kita merasa takut, lemah, dan lelah. Jadi Firewall tidak hanya mengajari orang secara intelektual, tapi juga memberi mereka pengalaman mengubah keadaan dan perilaku mereka dalam sekejap untuk mendukung tujuan mereka, terlepas dari apa yang mereka pikirkan atau rasakan sebelumnya. Apa yang harus saya lakukan dengan orang yang gemetar, menangis, dan membeku yang menjerit-jerit di tepi tempat tidur batu bara? Satu hal yang bisa saya lakukan adalah mengubah representasi internalnya. Saya dapat membuatnya memikirkan bagaimana perasaannya setelah berjalan dengan sukses dan sehat ke sisi lain dari bara. Hal ini menyebabkan dia menciptakan representasi internal yang mengubah fisiologinya. Dalam waktu 2-4 detik, orang tersebut berada dalam kondisi yang penuh akal, Anda dapat melihatnya mengubah pernapasan dan ekspresi wajahnya. Saya kemudian menyuruhnya pergi, dan orang yang sama yang tadinya lumpuh karena ketakutan sepersekian detik sebelumnya sekarang berjalan dengan sengaja di atas bara dan merayakan di sisi lain. Namun terkadang orang memiliki gambaran internal yang jelas tentang terbakar atau tersandung yang lebih besar dari gambaran mereka dapat berjalan dengan sukses dan sehat. Pilihan saya yang lain, pilihan yang lebih efisien ketika seseorang benar-benar panik di depan bara api, adalah mengubah fisiologinya. Lagi pula, jika dia mengubah representasi internalnya, sistem saraf harus memberi sinyal pada tubuh untuk mengubah postur, pola pernapasan, ketegangan otot, dan sebagainya. Jadi mengapa tidak pergi ke sumbernya saja, lewati semua komunikasi lain dan ubah fisiologi secara langsung. Jadi saya mengambil orang yang menangis ini dan membuatnya melihat ke atas. Dengan melakukan ini, ia mulai mengakses aspek visual neurologinya daripada kinestetiknya. Hampir seketika, dia berhenti menangis. Coba ini sendiri, jika Anda kesal atau menangis dan ingin berhenti, lihatlah ke atas.
Kembalikan bahumu dan masuk ke kondisi visual. Perasaan Anda akan berubah seketika. Anda dapat melakukan ini untuk anak-anak Anda. Ketika mereka terluka, mintalah mereka melihat ke atas. Tangisan dan rasa sakit akan berhenti, atau setidaknya berkurang drastis, dalam sekejap. Saya kemudian dapat meminta orang itu berdiri seperti yang dia lakukan jika dia benar-benar percaya diri dan tahu dia bisa berjalan dengan sukses dan sehat melintasi bara, bernapas seperti dia bernapas, dan mengatakan sesuatu dengan nada suara seseorang yang benar-benar percaya diri. Dengan cara ini, otaknya mendapat pesan baru tentang bagaimana merasakannya, dan hasilnya, orang yang sama sekali tidak bisa bergerak karena ketakutan beberapa detik yang lalu dapat menghasilkan tindakan yang mendukung tujuannya. Teknik yang sama dapat dipraktikkan kapanpun kita merasa tidak bisa melakukan sesuatu, kita tidak bisa mendekati wanita atau pria itu, kita tidak bisa berbicara dengan bos, dan seterusnya. Kita dapat mengubah keadaan kita dan memberdayakan diri kita sendiri untuk mengambil tindakan baik dengan mengubah gambar dan dialog dalam pikiran kita atau dengan mengubah cara kita berdiri, cara kita bernapas, dan nada suara yang kita gunakan. Yang ideal adalah mengubah fisiologi dan nada. Setelah melakukan ini, kita dapat segera merasa banyak akal dan dapat menindaklanjuti dengan tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang kita inginkan. Hal yang sama berlaku dengan olahraga. Jika Anda bekerja keras dan Anda sesak napas dan terus berkata pada diri sendiri betapa lelahnya Anda atau seberapa jauh Anda berlari, Anda akan menikmati fisiologi, seperti duduk atau terengah-engah, yang mendukung komunikasi itu. Namun, jika, walaupun Anda kehabisan napas, Anda secara sadar berdiri tegak dan mengarahkan napas Anda ke normal, Anda akan merasa pulih dalam beberapa saat. Selain bagaimana kita mengubah perasaan kita, dan dengan demikian tindakan kita, dengan mengubah representasi internal dan fisiologis kita, proses biokimia dan listrik tubuh kita juga terpengaruh. Studi menunjukkan bahwa ketika orang mengalami depresi, sistem kekebalan mereka mengikuti dan menjadi kurang efisien, jumlah sel darah putih menurun 5. Pernahkah Anda melihat foto kirian tentang seseorang? Itu adalah representasi dari energi bioelektrik buai, dan itu berubah secara luar biasa sebagai pribadi mengubah keadaan atau suasana hatinya. Karena keterkaitan pikiran dan tubuh, dalam keadaan intens, seluruh medan listrik kita dapat berubah, dan kita dapat melakukan hal-hal yang tampaknya tidak mungkin dilakukan. Semua yang saya alami dan Baka memberitahu saya bahwa tubuh kita memiliki batas yang jauh lebih sedikit, baik positif maupun negatif, daripada yang selama ini kita yakini. Dr. Herbert Benson, yang telah banyak menulis tentang hubungan pikiran tubuh, menceritakan beberapa kisah menakjubkan tentang kekuatan Foodo di berbagai belahan dunia. Jadi satu suku aborigin Australia, dukun mempraktikkan kebiasaan yang disebut menunjuk tulang. Ini terdiri dari mantra sihir yang sangat kuat sehingga korban tahu dengan pasti bahwa dia akan melakukannya mengalami beberapa penyakit yang mengerikan dan kemungkinan kematian. Begini caranya Dr. Benson menggambarkan satu kejadian seperti itu di tahun 192 BI, pria yang mengetahui bahwa dia sedang ditipu oleh musuh sungguh, pemandangan yang menyedihkan. Dia berdiri terperanjat, dengan matanya menatap penunjuk berbahaya, dan tangannya terangkat seolah-olah untuk menangkal media mematikan yang dia bayangkan mengalir ke tubuhnya. Pipinya memucat dan matanya menjadi berkaca-kaca, dan ekspresi wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Dia mencoba untuk menjerit, tetapi biasanya suaranya tercekat di tenggorokannya, dan semua yang bisa dilihat hanyalah buih di mulutnya. Tubuhnya dimulai gemetar dan otot-ototnya berputar tanpa sadar. Dia berayun ke belakang dan jatuh ke tanah, dan setelah beberapa saat tampak pingsan, tetapi segera setelah dia menggeliat seolah-olah dalam penderitaan yang mematikan, dan menutupi wajahnya dengan tangannya, dia mulai mengerang.
Miliknya kematian hanyalah masalah waktu yang relatif singkat. Saya tidak tahu tentang Anda, tapi itu salah satu deskripsi paling jelas dan mengerikan yang pernah saya baca. Saya tidak berpikir saya akan bertanya Anda untuk memodelkannya. Tapi itu juga salah satu contoh yang paling jitu dibayangkan kekuatan fisiologi dan kepercayaan. Dalam istilah konvensional, tidak ada yang dilakukan pada pria itu, tidak ada sama sekali. Tetapi kekuatan keyakinannya sendiri dan kekuatan fisiologinya sendiri menciptakan kekuatan negatif yang sangat dahsyat yang menghancurkannya sepenuhnya. Apakah pengalaman semacam itu terbatas pada masyarakat yang kami anggap primitif? Tentu saja tidak. Persis proses yang sama berlangsung di sekitar kita setiap hari. Benson menyebutkan bahwa Dr. George Lange dari University of Rochester Medical Center telah mengembangkan file surat kabar yang panjang dari seluruh dunia dengan cermin kematian mendadak dalam keadaan tak terduga. Di setiap kasus, itu bukan sesuatu yang buruk terjadi di luar dunia. Sebaliknya, pelakunya adalah internal negatif korban sendiri representasi. Dalam setiap kasus, ada sesuatu yang membuat korban merasa tidak berdaya, dan sendirian. Hasilnya hampir sama seperti dalam ritus penduduk asli. Yang menarik bagi saya adalah sepertinya ada lebih banyak penelitian dan penekanan lebih anekdot pada sisi berbahaya dari hubungan pikiran tubuh daripada di sisi yang membantu. Kami selalu mendengar tentang efek mengerikan dari stres atau tentang orang-orang yang kehilangan keinginan untuk hidup setelah kematian orang yang dicintai. Kita semua tampaknya ketahuilah bahwa keadaan dan emosi negatif benar-benar dapat membunuh kita. Tetapi kita jarang mendengar tentang cara-cara keadaan positif dapat menyembuhkan kita. Salah satu kisah paling terkenal di sisi buku besar itu adalah kisah Norman Cousins. Dalam bukunya Anatomy of an Illness, dia menjelaskan menulis bagaimana dia membuat pemulihan ajaib dari penyakit yang lama dan melemahkan dengan menertawakan jalan menuju kesehatan. Tertawa adalah salah satu alat yang digunakan sepupu dalam upaya sadar untuk memobilisasi keinginannya untuk hidup dan sejahtera. Bagian utama dari regimennya adalah menghabiskan sebagian besar harinya dengan tenggelam dalam film, program televisi, dan buku-buku yang membuatnya tertawa. Ini jelas mengubah representasi internal yang konsisten yang dia buat, dan tawa secara radikal mengubah fisiologinya, dan dengan demikian pesan ke sistem sarafnya tentang bagaimana merespons. Dia menemukan itu segera, perubahan fisik positif terjadi. Dia tidur lebih baik, rasa sakitnya berkurang, seluruh fisiknya membaik. Akhirnya, dia pulih sepenuhnya, meskipun salah satu dari dokter awalnya mengatakan dia memiliki peluang 1 dari 500 membuat pemulihan penuh. Sepupu menyimpulkan, saya telah belajar untuk tidak pernah meremehkan kapasitas pikiran dan tubuh manusia untuk regenerasi, bahkan ketika prospek tampak paling buruk. Kehidupan kekuatan mungkin merupakan kekuatan yang paling sedikit dipahami di bumi. Beberapa penelitian menarik yang mulai muncul ke permukaan mungkin menjelaskan pengalaman sepupu dan orang lain menyukainya. Itu penelitian melihat bagaimana ekspresi wajah kita memengaruhi perasaan kita dan menyimpulkan bahwa kita tidak tersenyum ketika kita merasa baik atau tertawa ketika kita sedang bersemangat. Sebaliknya, tersenyum dan tertawa memicu proses biologis yang, pada kenyataannya, membuat kita merasa baik. Mereka meningkatkan aliran darah ke otak dan mengubah tingkat oksigen, tingkat stimulasi neurotransmitter. Hal yang sama terjadi dengan ekspresi lainnya. Letakkan ekspresi wajah Anda dalam fisiologi rasa takut atau marah atau jijik atau terkejut, dan itulah yang akan Anda rasakan. Tubuh kita adalah kebun kita yang keinginan kita adalah tukang kebun. William Shakespeare. Ada sekitar 80 otot di wajah, dan mereka bertindak sebagai torniket, baik untuk menjaga suplai darah tetap stabil saat tubuh mengalami ayunan liar atau untuk mengubah suplai darah otak dan dengan demikian, sampai tingkat tertentu, berfungsinya otak.
Dalam sebuah makalah luar biasa yang ditulis pada tahun 1907, seorang dokter Prancis bernama Israel Weinbaum berteori bahwa ekspresi wajah sebenarnya mengubah perasaan. Peneliti lain saat ini menemukan hal yang sama. Seperti yang dikatakan Dr. Paul Ekman, Profesor Psikiatri di Universitas California di San Francisco, kepada Los Angeles Times, Juni 5, 1985, kami tahu bahwa jika Anda memiliki emosi, itu menunjukkan di mukamu. Sekarang kita telah melihatnya juga sebaliknya. Anda menjadi apa yang Anda kenakan di wajah Anda. Jika Anda menertawakan penderitaan Anda tidak merasa menderita di dalam. Jika wajah Anda menunjukkan kesedihan, Anda merasakannya di dalam. Bahkan, kata Ekman, prinsip yang sama digunakan secara teratur untuk mengalahkan pendeteksi kebohongan. Orang-orang yang menempatkan diri mereka dalam fisiologi kepercayaan, bahkan ketika mereka berbohong, akan mencatat kepercayaan. Semua ini persis seperti yang saya dan orang lain di komunitas NLP telah mengajar selama bertahun-tahun. Sekarang tampaknya komunitas ilmiah akhirnya memverifikasi apa yang menurut kami berguna. Ada banyak hal lain dalam buku ini yang akan mereka validasi di tahun-tahun mendatang. Tetapi Anda tidak perlu menunggu peneliti akademis untuk mengonfirmasinya untuk Anda. Anda dapat menggunakannya dengan benar, pergi dan hasilkan hasil yang Anda inginkan sekarang. Kami sekarang belajar banyak tentang korelasi pikiran tubuh sehingga beberapa orang mengajarkan bahwa yang harus Anda lakukan hanyalah merawat tubuh Anda dengan baik. Jika tubuh Anda bekerja pada tingkat puncak, otak Anda akan bekerja lebih efektif juga. Semakin baik Anda menggunakan tubuh Anda, semakin baik otak Anda akan bekerja. Itulah inti dari karya Moshe Feldenkrais. Dia menggunakan gerakan untuk mengajari orang cara berpikir dan cara hidup. Feldenkrais menemukan bahwa hanya dengan bekerja pada tingkat kinestetik, Anda dapat mengubah citra diri Anda, keadaan Anda, dan fungsi keseluruhan otak Anda. Bahkan, dia menyatakan bahwa kualitas hidup Anda adalah kualitas gerakan Anda. Karya-karyanya merupakan sumber tak ternilai untuk menciptakan transformasi manusia melalui perubahan fisiologi dengan cara yang sangat spesifik. Akibat wajar yang penting dari fisiologi adalah keselarasan. Jika saya memberi Anda pesan yang menurut saya positif, tetapi suara saya lemah dan ragu-ragu dan bahasa tubuh saya terputus-putus dan tidak fokus, saya tidak selaras. Ketidaksesuaian mencegah saya menjadi semua yang saya bisa, dari melakukan semua yang bisa saya lakukan, dan dari menciptakan keadaan terkuat saya. Memberi diri sendiri pesan yang kontradiktif adalah cara bawah sadar untuk menarik pukulan. Anda mungkin pernah mengalami saat-saat ketika Anda tidak mempercayai seseorang, tetapi Anda tidak yakin mengapa. Apa yang dikatakan orang itu masuk akal, tetapi Anda entah bagaimana pergi tanpa benar-benar mempercayainya. Pikiran bawah sadar Anda mengambil apa yang pikiran sadar Anda tidak. Misalnya, ketika Anda mengajukan pertanyaan, orang itu mungkin berkata, ya, tetapi pada saat itu kepalanya mungkin perlahan menggelengkan tidak. Atau dia mungkin berkata, saya bisa mengatasinya, tetapi Anda melihat bahunya membungkuk, matanya menunduk, dan napasnya pendek. Semuanya memberitahu ketidaksadaran Anda bahwa dia benar-benar berkata, saya bisa tidak menanganinya. Sebagian dari dirinya ingin melakukan apa yang Anda minta, dan sebagian lagi tidak. Sebagian dari dirinya percaya diri, dan sebagian lagi tidak. Ketidaksesuaian bekerja melawannya. Dia mencoba untuk pergi kedua arah sekaligus. Kita semua pernah mengalami harga ketidaksesuaian ketika sebagian dari kita benar-benar menginginkan sesuatu tetapi bagian lain di dalam tampaknya hentikan kami. Kesesuaian adalah kekuatan. Orang-orang yang secara konsisten berhasil adalah mereka yang dapat mengerahkan semua sumber daya mereka, mental dan fisik, untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tugas. Berhentilah sejenak sekarang dan pikirkan 3 orang paling kongruen yang Anda kenal.
Sekarang pikirkan tentang 3 orang yang paling tidak sesuai denganmu tahu. Apa perbedaan di antara mereka? Bagaimana orang yang kongruen memengaruhi Anda secara pribadi versus orang yang tidak kongruen? Mengembangkan keselarasan adalah kunci utama kekuatan pribadi. Kapan saya berkomunikasi, saya tegas, dalam kata-kata saya, suara saya pernapasan, seluruh fisiologi saya. Ketika tubuh dan kata-kata saya cocok, saya memberikan sinyal yang jelas ke otak saya bahwa inilah yang ingin saya hasilkan. Dan pikiran saya merespons sesuai. Jika Anda berkata kepada diri sendiri, ya, saya rasa inilah yang harus saya lakukan, dan fisiologi Anda lemah dan bimbang, pesan macam apa yang diterima otak? Ini seperti mencoba menonton televisi dengan tabung yang berkedip-kedip. Anda hampir tidak bisa melihat gambarnya. Hal yang sama berlaku untuk otak Anda. Jika sinyal yang diberikan tubuh Anda lemah atau bertentangan, otak tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dilakukan. Ini seperti seorang tentara masuk ke pertempuran dengan seorang jenderal yang berkata, "Yah, mungkin kita harus mencoba ini. Saya tidak yakin apakah itu akan berhasil, tetapi mari kita keluar dan melihat apa terjadi, keadaan seperti apa yang menempatkan tentara itu." Jika Anda mengatakan, "Saya benar-benar akan melakukan itu," dan fisiologi Anda bersatu, yaitu postur Anda, ekspresi wajah Anda, pola pernapasan, kualitas gerak tubuh dan gerakan Anda, dan kata-kata serta nada suara Anda cocok, Anda pasti akan melakukannya. Keadaan kongruen adalah apa yang kita semua ingin tuju, dan langkah terbesar yang dapat Anda ambil adalah memastikan Anda berada di perusahaan, fisiologi yang kongruen dan menentukan. Jika kata-kata dan tubuh Anda tidak cocok, Anda tidak akan benar-benar efektif. Salah satu cara untuk mengembangkan kongruensi adalah dengan memodelkan fisiologi orang-orang yang kongruen. Inti dari pemodelan adalah untuk temukan bagian otak mana yang digunakan orang yang efektif dalam situasi yang diberikan. Anda ingin menjadi efektif, Anda ingin menggunakan otak Anda dengan cara yang sama. Jika Anda mencerminkan fisiologi seseorang tepatnya, Anda akan mengetuk bagian yang sama dari otak Anda. Apakah kamu di keadaan kongruen sekarang? Jika tidak, ubah menjadi 1. Berapa persen dari waktu apakah Anda dalam keadaan tidak kongruen? Bisakah Anda lebih sering kongruen? Mulailah melakukannya hari ini. Berhenti dan kenali 5 orang yang memiliki fisiologi kuat yang ingin Anda tiru. Bagaimana fisiologi ini berbeda dari Anda? Bagaimana orang-orang duduk, berdiri, bergerak? Apa sajakah ekspresi wajah dan gerak tubuh utama mereka? Luangkan waktu sejenak dan duduklah dengan care. Salah satu dari orang-orang ini duduk mengambil ekspresi wajah dan gerak tubuh Simar. Perhatikan bagaimana perasaan Anda. Dalam seminar kami memiliki orang-orang yang mencerminkan fisik orang lain fisiologi, dan mereka menemukan bahwa mereka akan mengakses keadaan yang sama dan mendapatkan perasaan yang sama. Jadi saya ingin Anda mencoba latihan. Anda perlu melakukannya dengan orang lain. Mintalah orang itu mengingat memori intens tertentu dan, tanpa memberitahu Anda tentang hal itu, kembali ke keadaan itu. Sekarang saya ingin Anda mencerminkan orang itu dengan tepat. Cerminkan cara dia duduk, bagaimana kakinya diposisikan. Cerminkan posisi lengan dan tangannya. Cerminkan tingkat ketegangan yang Anda lihat di wajah dan tubuhnya. Cerminkan posisi kepala dan setiap gerakan yang Anda lihat di mata atau kaki atau lehernya. Cerminkan mulutnya, ketegangan kulitnya, kecepatan pernapasannya. Cobalah untuk menempatkan diri Anda dalam fisiologi yang sama persis dengan dia. Jika Anda melakukan semua ini dengan tepat, Anda akan berhasil. Dengan menduplikasi fisiologi orang itu, Anda akan memberi otak Anda sinyal yang sama seperti yang dia berikan pada otaknya. Anda akan dapat merasakan perasaan yang serupa atau sama. Seringkali Anda akan melihat versi Anda dari gambar yang sama yang dia lihat dan memikirkan versi Anda dari pemikiran yang sama dengan yang dia pikirkan.
Setelah Anda melakukannya, catat beberapa kata untuk menggambarkan keadaan Anda saat ini, yaitu, apa yang Anda rasakan saat Anda meniru orang tersebut dengan tepat. Kemudian tanyakan kepada orang itu untuk mengetahui apa yang dia rasakan. Sekitar 80-90% dari waktu, Anda akan menggunakan kata yang sama untuk menggambarkan keadaan Anda saat ini. Ada banyak orang di setiap seminar yang benar-benar mulai melihat apa yang dilihat orang lain. Mereka telah menggambarkan dengan tepat di mana orang itu berada atau mengidentifikasi orang-orang yang dia bayangkan dalam benaknya. Beberapa akurasi menentang penjelasan rasional. Ini hampir seperti pengalaman psikis, kecuali tidak ada pelatihan psikis. Yang kita lakukan hanyalah menyampaikan ke otak kita pesan yang sama persis dengan orang yang kita cerminkan dapat berlari 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit segera setelah memodelkan dia. Tentu saja tidak. Anda tidak memodelkan orang itu dengan tepat, karena Anda belum mengembangkan konsistensi yang sama pesan ke sistem saraf Anda seperti yang dia lakukan melalui latihan yang konsisten. Penting untuk dicatat bahwa beberapa strategi memerlukan tingkat perkembangan fisiologis atau pemrograman yang Anda lakukan belum punya. Anda mungkin telah mencontoh pembuat roti terhebat di dunia, tetapi jika Anda mencoba memanggang resepnya dalam oven yang hanya bersuhu hingga 22 derajat, sementara suhunya mencapai 62 BI, Anda tidak akan mendapatkan hasil yang sama. Namun, dengan menggunakan resepnya, Anda dapat memaksimalkan hasil yang Anda dapatkan bahkan dengan oven Anda. Dan jika Anda memodelkan cara dia mendapatkan ovennya untuk meningkatkan outputnya selama bertahun-tahun, Anda dapat menciptakan hasil yang sama jika Anda bersedia membayar harga yang sesuai. Untuk meningkatkan kemampuan Anda menghasilkan hasil dengan strategi pemodelan, Anda mungkin perlu meluangkan waktu untuk meningkatkan kekuatan oven Anda. Ini adalah sesuatu yang akan kita bicarakan sedikit di bab berikutnya. Menjadi memperhatikan fisiologi menciptakan pilihan. Mengapa orang menggunakan narkoba, minum alkohol, merokok, makan berlebihan? 4. Tidak kini semua upaya tidak langsung untuk mengubah keadaan dengan mengubah psikologi? Bab ini telah memberi Anda pendekatan langsung untuk mengubah status dengan cepat. Dengan bernapas atau menggerakkan tubuh atau otot wajah dalam pola baru, Anda segera mengubah negara. Ini akan menghasilkan hasil yang sama seperti makanan, alkohol, atau obat-obatan tanpa efek samping yang berbahaya baik bagi tubuh atau jiwa Anda. Ingat, dalam lingkaran sibernetik apapun, individu yang memiliki sebagian besar pilihan berada dalam kendali. Jangan perangkat apapun, aspek yang paling penting adalah fleksibilitas. Semua hal lain dianggap sama, sistem dengan fleksibilitas paling banyak memiliki lebih banyak pilihan dan lebih mampu mengarahkan aspek lain dari sistem. Itu sama dengan orang. Orang-orang dengan pilihan terbanyak adalah yang paling bertanggung jawab. Pemodelan adalah tentang menciptakan kemungkinan. Dan tidak ada yang lebih cepat, lebih dinamis cara daripada melalui fisiologi. Lain kali Anda melihat seseorang yang sangat sukses, seseorang yang Anda kagumi dan hormati, meniru gerakan, rasakan perbedaannya referensi, dan menikmati perubahan pola pikir. Bermain. Alami itu. Pilihan baru menanti Anda. Sekarang mari kita lihat aspek lain dari fisiologi, makanan yang kita makan, cara kita bernapas, dan nutrisi yang kita suplai ke diri kita sendiri. Mereka semua adalah bagian dari